Sebenarnya mereka ngerti. Hanya mereka butuh situasi, kondisi, atmosfer, ekosistem yang nyaman buat mereka untuk memimpin pertandingan dengan objektif, independen, dan juga nyaman buat mereka. Saya pikir itu yang selalu jadi catatan bahwa sepak bola kita masih terasa aura itunya. Itu catatan tentang wasit. Oke, balik lagi di Go Check Bung Toel. Kali ini closing episode Piala Menpora 2021, jadi saya mau review. Review yang pertama adalah partai final. Selamat untuk Persija Jakarta, Persib Bandung tetap semangat, kan seperti itu. Persija dengan analisis permukaan saya terkait materi pemain, betul lebih favorit dan akhirnya jadi juara. Review saya, analisis terkait final sebetulnya hanya kuncinya di partai leg pertama. Partai leg pertama itu sangat menentukan, apalagi di leg kedua sejak menit ke-22 bek kiri Persib Bayu Fikri kartu merah. Setelah itu otomatis pertandingan menjadi tidak seimbang ya. Unbalance, sulit buat Persib Bandung untuk mengejar ketinggalan 0-2. Jadi kunci pertandingannya ada di leg pertama, waktu Persija tampil dengan formasi line up yang lain dari biasanya. Lalu ada situasi tidak terduga, ada 2 gol begitu cepat dalam 7 menit, Persib Bandung tertinggal 0-2. Dan Persib di babak pertama dalam sudut pandang saya main tidak seperti biasanya. Memang normal dengan alasan pramusim, dengan alasan up and down, tim bisa ada naik turun. Tapi apa yang diperlihatkan babak pertama agak sulit dipahami. Saya sendiri nggak ngerti kenapa yang terjadi. Karena satu hal, selain 2 gol yang begitu cepat dan terjadi ke gawang Persib Bandung dalam tempo 7 menit oleh 2 anak muda, Brai Fatari dan Taufik Hidayat, Persib Bandung kalau mau dilihat bisa dicek ulang tayang ulangnya, 30 menit pertama atau dalam kurun waktu 30 menit itu nggak bisa menembus area pertahanan atau area penalti Persija. Ini anomali, ini tidak biasanya. Cek aja lagi tayang ulangnya, diulang lagi. 30 menit pertama Persib Bandung bahkan masuk area penalti Persija aja nggak bisa. Tendangan pertama ke arah gawang itu lewat tendangan bebas Victor Igbonevo menit 30-an. Itu pun tendangan bebasnya nggak mengarah ke gawang lagi. Dan yang ngambil Victor Igbonevo lagi, tendangan bebas. Itu juga di luar kebiasaan. Dan setelah itu saya lihat tendangan yang langsung dari jarak jauh Febri menit ke 46 sebelum turun minum babak pertama. Jadi ini penampilan yang terburuk Persib sepanjang Piala Menpora. Justru muncul di final leg pertama Piala Menpora. Ya akhirnya kan hasil akhir ketahuan. Nah saya sendiri sempat memberikan rasa penasaran, mengunggah postingan, kok nggak ada ya kamera yang mengarah ke bench kedua tim saat leg pertama. Karena saya merasa ingin penasaran waktu 2 gol cepat itu terjadi, apa reaksi di bench Persib. Jadi kita kalau lihat sepak bola dunia kan suka lihat tuh reaksi Jose Mourinho, Pep Guardiola kalau tiba-tiba timnya ketinggalan, kecolongan gol, Jurgen Klopp. Nah, itu kan sesuatu yang menarik sehingga kita bisa merekam bagaimana ekspresi dari pelatih saat tiba-tiba kecolongan gol-gol yang tidak diduga. Nah sebetulnya itu yang saya mau lihat. Saya mau lihat hanya nggak muncul di leg pertama, babak pertama, gambar situasi reaksi dari bench kedua tim, terutama bench Persib saat dalam 7 menit tertinggal 2 gol secara beruntun. Nah itu yang nggak kerekam sehingga saya nggak bisa melihat situasi suasana bench Persib, kepelatihan Persib waktu tertinggal. Jadi itu catatannya, ini data
kering, data kering yang saya lihat di pertandingan ini. Sekali lagi selamat untuk Persija. Lalu review final sudah, saya pikir memang saya tidak ingin terlalu banyak mereview terlalu dalam. Jadi saya cukup waktu itu agak jauh-jauh hari setelah perempat final Persib Persebaya, saya memprediksikan akan ketemu Persija di final dan kejadian. Jadi itu saja. Lalu review catatan selama Piala Menpora, yang pertama tentu adalah manajemen pelaksanaan pertandingan. Artinya apa? Ada catatan yang menurut saya memalukan, amatiran waktu ada penjaga gawang Madura United pakai rompi. Ini akhirnya kan terkait apa yang terjadi di match coordination meeting sehari sebelumnya. Ini kan menunjukkan kekurang telitian, kecerobohan, ketidakcermatan administrasi pertandingan, match coordination meeting sehingga terjadi yang seperti itu. Padahal ini walaupun turnamen pramusim kan yang main klubnya klub profesional Liga 1, kan seperti itu. Yang kedua catatannya adalah kalau secara teknis kualitas saya lihat sangat mengandalkan fisikal lah ya. Jadi tim yang punya kelebihan materi pemain, lebih komplit, lebih punya individu-individu yang bagus, itu yang kelihatan menonjol. Karena kalau secara taktikal hampir nggak ada yang terlalu mencolok, berbeda, punya identitas sendiri, nggak ada. Jadi yang tren sepak bola modern, build up, possession, progression, finalization di depan secara rapi itu jarang sekali kita lihat. Lebih banyak long ball ke depan, lalu duel di depan, berlari sekencang-kencangnya. Jadi masih kisaran itulah kurang lebih permainannya. Catatan lainnya tentang review Piala Menpora adalah wasit. Wasit jadi sorotan. Wasit ini kan jadi sorotan karena ketidakseragaman, ketidakkonsistenan keputusan yang diambil wasit. Satu kejadian yang identik, mirip, tapi keputusannya bisa berbeda. Maka seringkali menimbulkan polemik, perdebatan di publik sepak bola, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Saya sih hanya mau bilang bahwa saya yakin bahwa wasit-wasit kita sangat memahami law of the game. Artinya nggak ketinggalan lah, nggak ketinggalan update. Mereka pun mengikuti update tentang law of the game. Hanya implementasinya, hanya melaksanakannya, mengeksekusinya yang seringkali mereka tidak punya situasi, atmosfer, ekosistem yang nyaman supaya mereka objektif, supaya mereka independen dalam mengambil keputusan di lapangan. Jadi sebetulnya faktornya itu. Karena kalau kita nggak bisa melihat secara luas, kita hanya akan menunjuk wasit sebagai kambing hitam. Dianggap nggak ngerti aturan, nggak ngerti offset, nggak ngerti penalti, nggak ngerti handsball, nggak ngerti pelanggaran kartu kuning, nggak ngerti pelanggaran kartu merah. Sebenarnya mereka ngerti. Hanya mereka butuh situasi, kondisi, atmosfer, ekosistem yang nyaman buat mereka untuk memimpin pertandingan dengan objektif, independen, dan juga nyaman buat mereka. Saya pikir itu yang selalu jadi catatan bahwa sepak bola kita masih terasa aura itunya. Itu catatan tentang wasit. Terakhir sebelum final kemarin juga masih ada isu-isu yang bertebaran soal wasit. Misalnya wasit final leg 2 Aprisman Aranda diganti Agus Fauzan. Ini saya sampai kaget-kaget dan sangat kaget kalau itu adalah hal yang betul-betul terjadi. Karena kan begini, ketika media sosial mempublish tentang ada pergantian wasit, ini kan luar biasa nih. Kemampuan media-media sosial itu mendapatkan info yang sangat, menurut saya sih itu kan info yang nggak boleh sembarangan dilepas terkait siapa wasit yang akan memimpin pertandingan final leg 2. Kisi-kisinya kan dari PSSI kita hanya tahu bahwa yang akan memimpin pertandingan final adalah wasit berstatus lisensi FIFA. Yang leg pertama betul Farid Kitaba lisensi FIFA. Yang kedua tiba-tiba isunya ada pergantian dari Aprisman Aranda yang lisensi FIFA ke Agus Fauzan. Yang bikin saya kaget, kok bisa tahu ya para akun-akun ini gitu loh. Jadi karena ini saya sebut isu, memang harus terkonfirmasi dulu kebenarannya. Tapi jika ini kejadian memang benar, ini terus terang aja sangat membuat kaget dan perlu penjelasan.
Artinya jika ini dibiarkan, ini yang membuat atmosfer sepak bola kita keruh, penuh prasangka, penuh praduga. Nah itu yang harus ditegakkan. Catatan dari pihak Menpora kita terkait manajemen pertandingan, penunjukan wasit, ini harus jelas supaya clear. Karena sebetulnya secara administrasi, publik sepak bola baru tahu wasit yang memimpin pertandingan itu 90 menit sebelum kick off atau 85 menit sebelum kick off. Karena itu batas ketika match commissioner, pengawas pertandingan, mendapatkan DSP secara resmi dari kedua tim. Lalu disusun sebagai sebuah DSP yang resmi. Lalu di sana pun tercantum nama wasit. Itu hanya 90 menit atau 85 menit sebelum kick off. Tapi ini kan beberapa jam sebelum pertandingan, akun-akun ini bisa mempublish isu yang sangat sensitif menurut saya. Ada pergantian wasit dari Aprisman Aranda yang memang lisensinya FIFA ke Agus Fauzan. Nah mungkin isunya disitulah kalau menurut saya sih yang harusnya dipertanyakan. Ada pernyataan bahwa yang memimpin final adalah wasit FIFA, tapi di leg kedua bukan wasit FIFA yang memimpin. Nah, satu lagi kalau soal ganti apa diganti, nah itu yang perlu dikonfirmasi. Makanya saya menyebut di pertama tadi isu, tapi ini nggak boleh dianggap remeh. Isu-isu semacam ini menambah keruh atmosfer pertandingan. Oke, itu catatan tentang wasit. Catatan terakhir adalah soal euforia dari supporter yang meluapkan kegembiraan, sementara sejak awal Piala Menpora, baik Menpora, PSSI, PT LIB mewanti-wanti untuk tidak melampiaskan euforia secara berlebihan karena terkait prokes supaya menghindarkan kerumunan dan sebagainya. Sementara di Bandung, supporter Persib Bandung melampiaskan kekecewaan, ketidakpuasan terhadap klub kesayangannya dengan melakukan anarkis. Ini yang sangat disayangkan. Jadi ada situasi yang berbeda, yang satu euforia, yang satu melampiaskan ketidakpuasan dengan anarkis. Dua-duanya sangat disayangkan, jadi catatan yang sedikit menodai akhir dari perhelatan Piala Menpora 2021. Saya pikir itu dulu catatan review dari Piala Menpora. Sekali lagi saya ingatkan kita untuk tetap jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gojek Bung Toel.